Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan isi modul 5 pada mata kuliah pembelajaran terpadu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas untuk mata kuliah pembelajaran terpadu. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama ada modul 5 ini berisi penilaian dalam pembelajaran terpadu. Untuk konsep penilaian, sampai saat ini sistem penilaian di sekolah umumnya menggunakan teknik tes. Penilaian dengan menggunakan teknik ini disebut penilaian konvensional. Teknik tes ini tidak selengkapnya dapat menggambarkan kemajuan belajar siswa serta menyeluruh, sebab laporan itu berupa angka-angka atau huruf-huruf dan gambaran. Maknanya sangat abstrak. Untuk melengkapi gambaran kemajuan belajar siswa, guru dapat menggunakan teknik lain yang sudah kita kenal sebagai teknik non-tes. Penilaian dengan teknik non-tes ini kita sebut penilaian alternatif. Penilaian alternatif dipakai sebagai penunjang dalam memberikan gambaran dan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh. Di sini yang kedua, prinsip-prinsip penilaian pembelajaran terpadu. Di sini ada prinsip integral atau komprehensif, kemudian yang kedua prinsip berkesinambungan, dan kemudian yang ketiga prinsip objektif. Selain ketiga prinsip di atas, Matthew mengemukakan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran terpadu sebagai berikut. Yang pertama, penilaian hendaknya berbasis unjuk kerja siswa. Kemudian pada setiap langkah penilaian hendaknya siswa dilibatkan. Kemudian penilaian hendaknya memberikan perhatian pula pada refleksi diri siswa. Kemudian penilaian alternatif, portofolio, catatan anekdot untuk unjuk kerja, jurnal, dan lainnya hendaknya lebih dimanfaatkan karena kompleksnya yang harus dinilai. Kemudian umpan balik hendaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pengembangan anak-anak secara individual maupun sosial. Kemudian penilaian pembelajaran terpadu perlu memberikan perhatian yang cukup banyak pada penilaian nurturan efek atau dampak penggiring. Kemudian penilaian pembelajaran terpadu hendaknya dilakukan dalam proses yang terus-menerus, dan penilaian juga harus bersifat multidimensional, komprehensif, dan sistematis. Kemudian penilaian pembelajaran terpadu sebagaimana dikemukakan di atas mencakup penilaian terhadap proses dan produk dengan sasaran peserta didik dan guru berkaitan dengan program pengajarannya. Penilaian ini harus dilakukan secara informal, rasional, dan tidak rancu sebagaimana dikemukakan Matthew 1989. Yang pertama adalah penilaian proses, kemudian yang kedua adalah penilaian terhadap produk kegiatan. Nah, di sini juga ada fungsi SBK bagi siswa dan guru. Ya, di sini fungsinya adalah untuk membantu siswa dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Siswa mendapat kepuasan atas apa yang dikerjakannya, membantu guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai atau tidak, dan membantu guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. Sebelum guru melakukan penilaian dengan menggunakan bentuk penilaian tertentu sebagaimana diuraikan di atas, sebaiknya diketahui terlebih dahulu kriteria penilaian yang baik, yakni penilaian yang baik yang untuk dilakukan ini adalah sesuainya tugas penilaian dengan masalah yang akan dilihat, kognitifnya, afektif, dan psikomotor. Kemudian sesuainya tugas penilaian dengan tujuan pengajarannya. Kemampuan tugas penilaian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan dan kemajuan siswa. Kemudian tugas penilaian bersifat menarik, menantang, dan bermanfaat. Penilaian berkaitan dengan ketiga ranah, antara lain ranah kognitif. Tingkat kemampuan kognitif dapat diukur atas dasar tingkatnya, mulai dari tingkat yang sederhana sampai kepada tingkat yang tinggi atau sukar yang terdiri dari 6 tingkatan, yaitu ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian yang kedua adalah ranah afektif. Untuk mengukur kemampuan afektif pun melalui tingkat-tingkat dari yang sederhana atau yang rendah sampai pada tingkat atas atau tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ranah psikomotor. Untuk mengukur kemampuan gerak pun akan melalui tingkat-tingkat yang dimulai dari tingkat yang sederhana sampai pada tingkat yang tinggi, dan tingkat tersebut terdiri dari 5 tingkatan, yaitu pada tingkat pertama kemampuan yang diukur hanya berkisar pada kemampuan meniru gerak. Kemudian tingkat kedua mengukur terhadap kemampuan menggunakan yang telah diajarkan pada tingkat ini. Yang diukur ialah sampai di mana siswa telah mendapat menggunakan konsep-konsep yang ada. Kemudian tingkat yang ketiga
pengukuran terhadap kemampuan ketelitian, kemudian tingkat keempat pengukuran akan kemampuan merangkai gerak, dan yang kelima adalah tingkat kelima ialah pengukuran akan kemampuan naturalisasi. Kemudian prosedur pengembangan dan format penilaian pembelajaran terpadu di SD. Prosedur penilaian pembelajaran terpadu, penilaian yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang reliable dan valid. Untuk menghasilkan informasi yang reliable dan valid, perlu ada bukti pendukung yang meyakinkan bahwa penilaian yang menghasilkan informasi tersebut memang berkualitas tinggi. Kemudian ada tahapan-tahapan penilaian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penyusunan, dan perwakilan laporan, serta tahap tindak lanjut. Untuk format penilaian pembelajaran terpadu, ada beberapa bentuk model atau alat yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran terpadu yang dapat diaplikasikan oleh guru dengan menggunakan format penilaian mendukung diperolehnya informasi dari siswa. Contohnya yang pertama adalah format observasi, format penilaian diri siswa, format portofolio, rubrik, cuplikan kerja, masukan orang tua, dan penilaian berkala. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang isi modul 5 mata kuliah pembelajaran terpadu. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.